ya, ini akan mudah sekali untuk diajak selingkuh, ya. Karena bosan ketika tidak bisa mengantisipasi, ia akan. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri istri yang doyan selingkuh, gampang selingkuh, mudah selingkuh, atau suka sekali ketika diajak selingkuh. Ini sebetulnya senada ya. Ini tanda-tandanya yang perlu diperhatikan atau tanda yang akan diperlihatkan ini apa saja. Yuk kita kupas sama-sama. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbarunya. Hal yang pertama, ketika seseorang yang mudah diajak selingkuh, ini biasanya ia tidak memiliki pikiran apapun, tidak memiliki rasa risih. Bahkan ia akan mudah sekali, cepat sekali akrab dengan lawan jenis yang dia inginkan. Ya. Yang pertama biasanya ia mudah memberikan akses komunikasi, ya, memberikan akses komunikasi, contoh nomor WhatsApp dan nomor-nomor media sosial lainnya lah, ya, yang dianggap itu bisa menjadi penyambung dalam hubungannya. Nah ini. Lalu hal kedua yang ia lakukan adalah ia akan selalu menghubungi Anda lebih dulu, ya. Jangan salah, biasanya ketika pria diberi kesempatan seperti itu, hatinya berbunga-bunga, ya. Nah, ketika si wanita ini sudah mau menghubungi duluan, ini dianggap ada nilai plus kemudahan, terutama untuk melepaskan hawa nafsunya. Kan begitu, ya. Kalau pria jangankan dihubungi duluan, tidak dihubungi duluan pun ia akan menghubungi duluan dan akan mengeluarkan gombal. Namun ketika ia diberikan seperti itu, maka keakraban di sini dijamin akan cepat lebih akrab, ya. Karena ada faktor komunikasi yang dimulai dari wanitanya. Ya, ini hal kedua yang harus Anda perhatikan. Jadi, ia tidak lagi takut ya untuk memberikan akses jalur komunikasi. Ya, ini hal kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah karena adanya faktor haus kepuasan. Ini sering sekali saya bahas bahwa kepuasan di sini banyak hal, meliputi dari harta, meliputi dari nafsu, meliputi dari keserakahan, ya, adanya perasaan tidak bisa mensyukuri nikmat dengan apa yang sudah diberikan oleh suami, ya. Ini akan menimbulkan perasaan yang terus haus dan haus dalam bentuk kepuasan. Ini akan mudah sekali condong untuk melakukan perselingkuhan, ya, karena dianggap apa yang sudah ia miliki ini tidak memenuhi syarat, tidak sesuai dengan angan dan ekspektasinya. Ini. Lalu yang keempat adalah wanita yang selalu bermasalah di tengah kehidupan rumah tangganya. Artinya memang biasanya ini terjadi karena kedua belah pihak saling bertahan dalam ego masing-masing. Artinya tidak ada yang mau dianggap salah, tidak ada yang mau disalahkan, kedua-duanya memiliki dasar pembenaran masing-masing. Ya, maka ketika itu terus terjadi, tidak menutup kemungkinan permasalahan sekecil apapun tidak akan selesai. Ini mudah sekali untuk berpindah ke lain hati, ya. Ini karena dianggap orang lain yang datang, orang lain yang masuk, ini lebih bisa memberikan hiburan, lebih bisa memberikan penyembuhan. Ini secara psikologis, ya. Ini akan mudah sekali karena apa? Daripada di rumah jenuh, daripada di rumah masalah mulu, maka ia lebih berpikir bagaimana untuk mencari hiburan di luar sana yang pada akhirnya bisa jadi menjadi sebuah kebiasaan, ya. Lalu yang kelima adalah karena ia sangat sulit untuk move on, untuk tidak memikirkan masa lalunya. Dia selalu akan teringat masa lalunya atas perbuatan-perbuatan sang suami atau sang istri yang sudah dilakukan padanya. Ya, maka setiap kali ada masalah ia selalu ingat. Pada akhirnya yang namanya manusia tidak menutup kemungkinan ingin melakukan pembalasan, ya. Karena biasanya perlu hal-hal yang sulit diingat ini karena hal yang sudah dianggap terlalu menyakiti perasaannya. Ini sulit sekali untuk dilupakan. Ini bisa terjadi pada siapapun. Walaupun secara umum dia terlihat seperti sudah tidak mempermasalahkan, ya. Tapi ibarat luka, penyakitnya sembuh, luka tetap membekas di dalam diri seseorang. Ini menjadi masalah. Ini juga perlu diperhatikan karena
perbedaan pria dan wanita sangat berbeda ketika sudah berbicara tentang perasaan, ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah tipe wanita pembosan, ya. Ini akan mudah sekali untuk diajak selingkuh, ya. Karena bosan ketika tidak bisa mengantisipasi, ia akan terus mencari sesuatu yang baru demi mendapatkan atau menghilangkan rasa bosan yang tumbuh pada dirinya. Ini. Nah, sahabat, itulah 6 hal yang dapat Kang Kumis sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.